Karena perdebatan begitu seru, akhirnya ada salah satu anggota dari perancang itu yang mengatakan begini, kalau kalian tidak mengakui anak saya sebagai orang asli Papua, maaf kata, dia katakan, saya bunuh. Mengapa pengakuan masih tetap dilihat juga pada waktu itu? Karena ini peninggalan itu punya orang-orang tua dorang. Kasihan mereka rumuskan itu dan mereka mau menerima itu. Kalau generasi sekarang bilang, sudah buang, sudah ya terserah saja. Tapi tanya dong di kuburan dulu. Yaitu Bapak Martinus Salosa, Bapak Ferry Karet, Bapak Baltasar Kambuaya sendiri, ada dari Biak, yaitu Bapak Frans Rumbrawer, kemudian Bapak yang sudah meninggal ya, Obed Burwos, ada dari Serui, saya sendiri, kemudian ada dari Jayapura juga. Kita datang ke masing-masing kabupaten itu, dari Merauke, dari Nabire itu Bapak Martin Wanaha. Nah, kami tersebar untuk mengambil data-data. Ada buku yang dibuat oleh ketua tim untuk pengambilan data-data itu. Buku itu menjadi pedoman untuk menyerap aspirasi masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua ini. Tidak dibatasi data-data itu yang bicara soal pembangunan kah, kesejahteraan kah, apapun itu. Termasuk di dalamnya yang mau bicara soal merdeka kah, terima, kumpul data-data itu. Nah, data-data itu terkumpul dan sampailah ke Jayapura tanggal 3 Maret. Masuk ke Sentani, Hotel Sentani yang sekarang sudah rubah nama itu. Ini jejaknya sudah dihilangkan mungkin ya, jejak sejarah itu. Dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 4 April tahun 2001. Tim bekerja di sana untuk merumuskan apa yang namanya rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus itu. Nah, di dalam SK bentukan gubernur itu dibentuk 2 komite. Yang pertama, steering komite yang terdiri dari orang-orang tua kita. Bapak Tafiar, Bapak Frans Wospakrik, Bapak Philip Erari, Bapak Salosa sendiri, Bapak Karma, lalu yang dari Wamena ini Bapak Alex Hesegem. Ya, mereka orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat yang nantinya akan mengambil keputusan terakhir soal rancangan yang dikerjakan oleh organizing committee yang dipimpin oleh Bapak Agus Sumule. Tadi saya tidak sebut Pak Agus Sumule. Beliau sebagai ketua tim yang merancang rancangan otonomi khusus ini. Tentu di dalam penyusunan itu terjadi debat yang luar biasa di antara tim ini. Membicarakan dari pasal 1 sampai pasal 79 itu. 79 pasal. Dibahas semua. Dan salah satu yang dibahas adalah soal orang asli Papua ini. Nanti kalau saudara mau membaca dokumennya ada dari draft 1 sampai draft 14. Draft itu nanti tolong dibaca. Dokumen-dokumennya mungkin masih ada di Uncen kah, masih ada di Pemda kah, nanti cari itu. Baru melihat bagaimana
pergerakan pikiran dari anak-anak Papua ini. Nah, khususnya mengenai orang asli Papua ini, kami rumuskan itu. Dan rumusan itu macam-macam. Dari draft pertama sampai draft 14 itu, kalau dibaca, sudah macam-macam sudah. Pertimbangan antropologi disampaikan. Pertimbangan hukum adat disampaikan. Pertimbangan hukum negara pun disampaikan. Berkaitan dengan asas kewarganegaraan, jus soli dan jus sanguinis. Semua itu dipertimbangkan. Lalu sampai ke rumusan. Nah, saya mau bicara soal rumusan yang paling lengkap itu dikaji oleh Melkias Hetaria dan Franz Rombrauer. Kami bikin simulasi orang asli Papua itu seperti apa. Bapak, Mama Papua. Bapak Papua, Mama non Papua. Mama Papua, Bapak non Papua. Sampai dengan yang diangkat oleh orang asli Papua. Anak yang diangkat oleh orang asli Papua. Bicarakan itu semua. Lalu dibahas di steering committee. Di steering committee ada pikiran yang berkembang. Masa ini saja yang disebut orang asli Papua. Harus ditambah yang diangkat dan diakui. Pikiran itu mulai masuk. Mengapa yang diangkat dan diakui ini? Kita lihat kan ada anak-anak angkat dari orang asli Papua itu. Ada orang asli Papua yang keluarganya tidak memiliki anak. Maka diangkatlah anak-anak itu. Boleh dari anak orang asli Papua sendiri atau dari yang bukan orang asli Papua. Lalu bagaimana dengan mereka yang diakui ini? Nah, ini berkaitan dengan jasa-jasa dari penyebar agama, jasa-jasa dari mereka yang melayani masyarakat Papua sebagai guru, dan jasa-jasa dari mereka yang melayani orang asli Papua sebagai perawat, bidang tenaga medis, dan lain sebagainya. Mengapa itu diangkat? Karena orang-orang ini sudah tinggal lama di Papua, beranak, dan mati di tanah Papua. Mereka meninggalkan kampung halamannya. Mereka meninggalkan dusunnya. Mereka meninggalkan kaum kerabatnya. Datang hanya mengabdi di tanah ini. Nah, kata-kata ini ditegaskan oleh Bapak Agus Kaviar dan Bapak Franz Bospatrik. Jadi, begitu sudah. Kami sudah rumuskan itu segala macam, ya. Organisasi komite nanti dibawa ke steering komite, mereka lah yang memutuskan. Bukan organisasi komite yang menyusun draft itu. Tapi keputusan terakhir ada di bapak-bapak itu. Jadi kalau definisi orang asli Papua itu bagaimana? Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari ras Melanesia, dari suku-suku orang Papua, dan atau yang diakui dan ya diangkat, seperti itulah. Nanti saudara baca rumusan itu di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, rumusan itu ada sampai hari ini. Dan karena sudah ditetapkan oleh DPR dan Presiden, maka itu mengikat seluruh masyarakat Indonesia dan mengikat seluruh masyarakat Papua. Mengikat dari sisi hukum artinya harus dilaksanakan.
Nah itu yang terjadi. Nah, saya mau cerita dulu mengenai perdebatan-perdebatan di sekitar istilah ini, orang asli Papua ini. Karena perdebatan begitu seru, akhirnya ada salah satu anggota dari perancang itu yang mengatakan begini. Kalau kalian tidak mengakui anak saya sebagai orang asli Papua, maaf kata, dia katakan, saya bunuh. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, persoalan definisi ini bukan lahir pada saat evaluasi Undang-Undang Otsus itu, 2013-2014. Tapi pada waktu perumusan juga sudah terjadi masalah. Dan masalah itu terjadi sampai hari ini, dan hari ini Pak J kumpul kita untuk kita bicara masalah itu lagi. Jujur toh, kita bicara jujur ini. Nah, saya cerita dulu ya. Suasana tahun 2013-2014. Ketika Bapak Lukas NMB memperhatikan persoalan Otsus kita, lalu mereka, Bapak Lukas NMB membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang Otsus ini, yang terkenal dengan sebutan Otsus Plus itu. Masalah ini pun muncul lagi. Capek kita orang. Pada waktu itu kan sudah terjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan itu perdebatan yang seru. Papua Barat punya konsep tetap di dalam Undang-Undang Otsus. Provinsi Papua punya konsep agak lain. Nanti saya jelaskan lainnya itu bagaimana. Karena perdebatan antara Papua dan Papua Barat ini, soal definisi orang asli Papua ini, terjadi debat yang sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Papua Barat bikin dong punya konsep, Provinsi Papua juga bikin dia punya konsep. Ketika dua konsep itu dilihat oleh Departemen Dalam Negeri, aduh, Kamdo bahwa Kamdo konsep ini, Kamdo bicara ulang dulu. Jangan begitu pusing dengan Kamdo konsep ini. Dibicarakan ulang lagi. Papua dan Papua Barat kumpul di Hotel Alia di Jalan Pecenongan itu. Kita duduk bahas barang itu lagi. Bahas sampai terjadi. Akhirnya Bapak Gubernur panggil Papua dan Papua Barat, Bapak Nembe ini. Dia panggil Papua dan Papua Barat itu, kita ketemu di hotel yang di belakang Senen itu. Bapak Gubernur punya tempat tinggal itu. Itu bertemu di situ dan Bapak Gubernur bilang begini, saya tidak mau kamu ribut-ribut lagi. Jadi dua kelompok Papua Barat dan Papua, kamu stop sudah. Saya mau membentuk tim 9. Ya, tim 9 dibentuk. Terdiri dari 2 MRP Papua dan 2 anggota MRP Papua Barat. Dan 4 dari akademisi. Saya ikut lagi terlibat dalam tim 9 itu. Bapak Basir Rohmana juga ikut terlibat di situ. Bapak Kris Warinusi juga terlibat di situ lagi. Itu duduk bicara. Bicara sampai dong baku tunjuk. Tim 9 ini baku tunjuk muka. Aduh, tuh bingung ini. Sudah jelaskan dari segi antropologi, sudah jelaskan dari segi hukum adat, sudah jelaskan dari aspek hukum nasional yang saya katakan tadi, dasar-dasar atau asas kewarganegaraan itu, jus soli dan jus sanguinis itu. Aduh. Sampai akhirnya, sudahlah,
Ketong tulis semua saja. Supaya biar cepat-cepat Bapak Gubernur memberikan surprise itu. Maksud saya Bapak Presiden. Bapak Presiden Yudhoyono memberikan surprise itu. Surprise keluar juga. Bawa ke DPR, bawa ke sana, balik baca itu surprise, balik dia panggil tim dan balik katakan begini. Besok itu anggota DPR yang baru itu akan dilantik mengganti yang lama. Jadi itu mau bahas apa ini? Ya sudah. Kalau itu sudah terjadi ya sudah. Nah, memang proses itu berjalan panjang karena memang ada persoalan-persoalan tadi, pembahasan rancangannya sampai kepada tim lobby. Ya. Ada soal-soal di sekitar itu. Nah, jadi sampai hari ini kita orang masih pakai rumusan yang berlaku tahun 2001. Nah, rumusan yang lama, yang maksudnya rumusan otonomi plus itu sudah mulai dikategorikan ya. Bapak Mama Papua, Bapak Papua Mama non Papua, dan Mama Papua Bapak non Papua ditambah dengan yang pengakuan ini. Mengapa pengakuan masih tetap dilihat juga pada waktu itu? Karena ini peninggalan utong punya orang-orang tua dorang. Kasihan mereka rumuskan itu dan mereka mau menerima itu. Kalau generasi sekarang bilang sudah buang, sudah ya terserah saja. Tapi tanya dong di kuburan dulu. Tanya dong di kuburan dulu. Ya, jadi saya mau mengungkapkan suasana itu supaya kita pahami ini bersama. Jangan kita berpikir bahwa rumusan itu dia bunyi begitu, tertahu siapa yang bikin ini. Padahal ini kita orang-orang tua yang berpengaruh di provinsi ini yang memutuskan itu. Nah, di akhir dari materi saya mungkin sudah ada ya. Itu nanti akan dilihat di sana. Kita bisa pakai rumusan dari Otsus Plus itu. Kita bikin kategori Bapak, Mama, Bapak, ya, Mama non Papua, itu kategori pertama. Kasih garis merah di bawah dulu. Nanti kategori kedua, Mama, Bapak non Papua, dan yang diakui diangkat. Mengapa harus kasih garis begitu? Karena nanti berkaitan dengan hak-hak politik. Khususnya hak memilih, maksud saya hak dipilih. Untuk hak dipilih itu lebih khusus lagi untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang berasal dari kategori pertama tadi. Terus kategori kedua ini bagaimana? Mereka memiliki semua hak-hak asasi yang merupakan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, tetapi minus hak dipilih menjadi gubernur sampai dengan bupati wali kota itu. Sudah dibikin bagus-bagus begitu, tapi akhirnya terjadi, jadi ya sudah mau bagaimana lagi. Nah, kita harapkan ya di dalam rancangan yang berikut ke depan ini ya, revisi ya, evaluasi revisi Undang-Undang Otsus ini, mudah-mudahan ini akan diperhatikan. Tahun 2020-2021 kemarin, karena terdesak dengan pasal-pasal keuangan, khususnya keuangan dalam rangka otonomi khusus itu, dana otonomi khusus itu akan berakhir ya 20 tahun, maka perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang otonomi khusus.
Pertama dipikirkan revisi itu hanya pasal-pasal keuangan saja, tetapi kemudian direvisi lagi mengenai pasal-pasal yang lain. Ya, pembentukan DOB baru bisa saja dilakukan oleh presiden, ya, itu dimasukkan semua. Artinya hal-hal yang substansial di dalam otsus pun dicampuri oleh pusat. Lalu pasal 28 mengenai partai politik ayat 1 dan ayat 2 dihapus. Padahal mengapa tidak tambah satu kata saja, lokal kah, partai daerah kah? Mengapa tidak? Oke, jadi saya hanya batasi diri soal definisi orang asli Papua ini saja dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya harapkan nanti di dalam forum ini kita diskusikan baiknya bagaimana, ya. Mungkin ada ide-ide baru yang muncul di dalam diskusi ini. Nah, kita sampaikan kepada pemerintah daerah, gubernur maupun DPR, MRP, juga kepada Dirjen Otda di sana, supaya pasal yang berkaitan dengan definisi OAP ini kalau mau ditinjau silakan. Kita merumuskan itu secara jelas supaya jangan ada lagi permasalahan di sekitar hal ini yang mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru di sekitar pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur, wakil gubernur ini.